Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan umroh. Hanya saja kali ini Abah akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk mulai sore tadi, baik itu melalui WA maupun juga di kolom komentar. Ada beberapa pertanyaan yang menanyakan mengenai sholat, yaitu sholat sunnah sebelum subuh dan juga sholat sunnah setelah subuh. Yang pertama Abah akan jelaskan yaitu sholat setelah subuh, maksudnya sholat sunnah 2 rakaat setelah melaksanakan sholat subuh. Ada di dalam hadis Tirmidzi dijelaskan, Nabi bersabda, barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, kemudian dia tidak bubar, maksudnya tidak beranjak pergi setelah sholat subuh itu, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, terang, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka Nabi bersabda, ya, dijelaskan dalam hadis Tirmidzi ini, ya, pahalanya orang yang melakukan hal tersebut, yaitu pahalanya sebagaimana orang yang melaksanakan haji dan umroh yang sempurna. Jadi, Nabi bersabda 3 kali, sempurna, sempurna, sempurna. Maksudnya sempurna ibadah haji dan umrohnya. Itu pahalanya. Kemudian, penjelasan hadis ini Bapak Ibu, intinya ini kan penjelasan, ya. Kemarin itu Abah buatkan video mengenai hal-hal yang dilakukan pada saat di Masjidil Haram. Saya akan jelaskan. Di dalam hadis Tirmidzi ini dijelaskan mengenai barang siapa, ini Nabi bersabda, barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, kemudian dia tidak bubar, maksudnya tidak langsung pergi, lalu dia berzikir kepada Allah, bisa berzikir misalnya membaca istighfar, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bisa juga berzikirnya yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Nah, dia lakukan itu sambil menunggu sampai mataharinya terbit. Ya, mataharinya terbit, setelah terbit tunggu sampai terang, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala sebagaimana orang yang haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna. Sampai 3 kali Nabi bersabda seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu saya jelaskan. Karena ada pertanyaan, itu sholat apa? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin pahala yang tadi saya sebutkan, pahala haji dan umroh yang sempurna, maka lakukan atau praktekkan. Karena ini berkaitan dengan Bapak Ibu pada saat berada di Tanah Suci. Prakteknya begini. Bapak Ibu pada saat setelah sholat subuh, itu jangan langsung pulang. Kan biasanya rata-rata pada pulang tuh, ya, sarapan pagi. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Setelah melaksanakan sholat subuh ini Bapak Ibu, ya, tuntunannya ini merupakan suatu rangkaian. Ya, tidak bisa dipisahkan. Hadis ini menjelaskan, barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, berarti nanti Bapak Ibu pada saat di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, kalau setelah selesai sholat subuh, jangan beranjak pergi. Ya. Barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, kemudian dia tidak bubar, kemudian dilanjutkan dengan berzikir, berarti Bapak Ibu silahkan
Setelah sholat subuh selesai, jangan kemana-mana, jangan lahan, jangan ngobrol, jangan main HP, tapi lakukan, berzikir kepada Allah. Ya, bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, tadi baca istighfar, baca subhanallah, alhamdulillah. Silahkan, lakukan itu. Sampai apa? Sampai menunggu matahari terbit. Pada saat matahari sudah terbit, tunggu sampai terang. Dijelaskan dalam hadis lain itu, ya, pelaksanaan sholatnya nunggu sampai matahari itu setinggi tombak. Nah, berarti tunggu sampai terang dulu, setelah terang, barulah laksanakan sholat 2 rakaat. Itu prakteknya. Ya. Kemudian, ya, ada yang bertanya, itu sholat apa, Abah? Ya. Ini bisa disebut dengan sholat isyraq. Karena pada saat dikerjakannya, ya, pada saat matahari terbit. Ya. Barangkali Bapak Ibu pernah mendengar namanya sholat isyraq, ya, atau sholat syuruk. Ya. Jadi itu bahasa Arab, ya. Jadi maksudnya syuruk itu terbit matahari maksudnya. Ya. Nah kemudian kalau Bapak Ibu laksanakan di Masjidil Haram, berarti pahalanya dikalikan 100.000. Karena pahala orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram itu mendapatkan lipatan sampai 100.000. Berarti kan pol sekali Bapak Ibu. Ya, pahalanya sama dengan orang yang mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Berarti kalau Bapak Ibu melaksanakan itu 1 kali saja, haji dan umrohnya lipatannya sampai 100.000 kali. Luar biasa. Itu ya. Nah, kemudian saya akan jelaskan, ya, mengenai tadi sudah jelas ya. Nama sholatnya namanya sholat syuruk atau sholat isyraq. Karena berbarengan dengan matahari terbit. Tapi ingat ya, pada saat ini pelaksanaannya, pada saat matahari mulai memerah, itu jangan sholat dulu. Tunggu sampai matahari betul-betul terbit, sudah terang. Ya. Itu bisa dikatakan juga waktu duha yang awal. Ada yang bertanya juga, Abah itu namanya sholat apa? Ya, bisa disebut dengan sholat isyraq, bisa disebut dengan sholat syuruk, bisa juga disebut dengan sholat duha yang awal. Itu hanya penamaan saja Bapak Ibu. Silahkan. Niatkan di dalam hatinya ingin mendapatkan pahala tadi haji dan umroh. Karena Allah sudah laksanakan 2 rakaat. Ya. Hanya saja prakteknya, ya, Bapak Ibu pada saat setelah ikut sholat berjamaah nanti di Masjidil Haram, itu jangan pulang. Kalau tidak ada hal-hal yang mendesak. Tunggu. Tapi pada saat nunggunya, sesuai dengan tuntunannya, jangan lahan, jangan ngobrol. Perintahnya disuruh berzikir. Berarti yang namanya zikir itu bisa baca Al-Quran, bisa baca subhanallah, istighfar, dan lain sebagainya. Itu merupakan urut-urutannya seperti itu. Ya, jangan umpama saya sambil menunggu syuruk, ya, matahari terbit, kemudian malah main HP, umpama ngobrol sama temannya. Itu tidak nyocoki Bapak Ibu. Yang dimaksud hadis ini, supaya mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, berarti urut-urutannya tadi. Sholat berjamaah di masjid, kemudian tidak bubar, tidak ikut bubar sama orang-orang, diam di situ, berzikir kepada Allah, tunggu sampai matahari terbit, setelah terbit, tunggu sampai terang, sudah masuk waktu duha yang awal, silakan sholat 2 rakaat. Itu ya. Kalau untuk penamaan waktunya atau sholatnya, ya, bisa dikatakan itu sholat syuruk. Ya, bisa juga dikatakan sholat duha yang awal. Karena tadi sholatnya itu pada saat waktu duha yang paling awal. Hanya penamaan saja Bapak Ibu. Prakteknya sama. Pahalanya ingat, akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang haji dan umroh yang sempurna. Dipahami ya? Nah kemudian di sini saya akan jelaskan
mengenai sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Pertanyaannya itu, apakah sama dengan sholat fajar? Ya. Jadi yang namanya sholat fajar, yaitu sholat 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Nah, prakteknya bagaimana? Prakteknya, pada saat, ini biasanya di Masjidil Haram ya, kita bicara di Masjidil Haram. Pada saat Bapak Ibu, umpama datang ke Masjidil Haram jam 4 misalnya, kemudian silahkan ya, sholat-sholat sunnah, bisa melaksanakan sholat malam dan lain sebagainya, sholat tahajud. Nah, biasanya ya, menjelang subuh itu kan adzan dulu. Adzan untuk sholat subuh. Nah, pada saat setelah selesai adzan, silahkan Bapak Ibu sholat 2 rakaat. Nama sholatnya yaitu sholat 2 rakaat setelah adzan. Ada tuntunannya. Setelah selesai adzan, itu ada tuntunannya namanya sholat sunnah setelah adzan. Sholat dulu 2 rakaat. Setelah itu barulah sholat fajar. Jadi sholat fajar ini sholat sebelum melaksanakan sholat tadi, sholat subuh. Sholat fajar ini hanya 2 rakaat. Mengenai sholat fajar ini, Bapak Ibu, ada dijelaskan di dalam hadis Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sangat mempersungguh dan menjaga dengan 2 rakaat sholat fajar ini. Ya, jadi selama hidupnya, Nabi itu selalu melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, yang disebut dengan sholat fajar. Kemudian dijelaskan juga di dalam hadis Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya 2 rakaat sholat fajar ini pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Itu pahalanya. Berarti luar biasa, Pol. Selanjutnya terdapat dalam hadis Imam Muslim juga dijelaskan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam 2 rakaat sholat fajar, Nabi membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Itu sunnahnya seperti itu. Sekarang saya akan simpulkan. Bapak Ibu, ya, di dalam pertanyaan itu bingung, sholat apa, Abah? Saya akan jelaskan, namanya sholat fajar. Ya, dalam hadis itu dijelaskan namanya sholat fajar. Jadi pelaksanaannya, pada saat nanti Bapak Ibu berada di Masjidil Haram, umpama di Masjidil Haram, sebelum melaksanakan sholat subuh, silakan sholat 2 rakaat, yaitu namanya sholat fajar. Pahalanya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian kalau ingin mengikuti tuntunan Nabi, yang dibaca itu rakaat pertama surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan surat Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. Itu kalau hafal. Umpama tidak hafal, ya silahkan, monggo. Sekiranya apa surat-surat yang hafal, silahkan boleh. Itu ya. Berarti pertanyaan Bapak Ibu yang tadi dikatakan, Pak, itu namanya sholat apa? Apakah sama dengan sholat fajar? Sama, Bapak Ibu. Jadi urut-urutannya, nanti pada saat Bapak Ibu mendengarkan adzan untuk subuh, saya tadi sudah jelaskan, silahkan sholat dulu 2 rakaat, yaitu sholat setelah adzan. Kemudian setelah salam, silahkan bangkit lagi, laksanakan sholat fajar, karena akan melaksanakan sholat subuh. Nabi itu, dijelaskan dalam hadis itu, tidak pernah meninggalkan sholat fajar, yaitu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Pahalanya, saya jelaskan lagi, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, prakteknya apakah harus di masjid saja? Tidak. Silakan Bapak Ibu pada saat sholat di mana saja, sebelum melaksanakan sholat subuh umpama di rumah. Sebelum melaksanakan sholat subuh, tuntunannya silahkan melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, bisa dikatakan tadi apa namanya sholat fajar. Itu ya, dipahami ya. Mudah-mudahan Allah paling kebarokahan.
Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa menambah ya, ilmu dan bisa dipraktekkan, ya, khususnya Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Bila mana ada hal-hal yang belum dipahami, monggo silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar atau juga bisa bertanya di Instagram. Nama Instagramnya yaitu Abah Jojo Umroh. Mudah-mudahan Allah paring keberkahan. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.